Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang uji aktivitas antibakteri infusa daun mangga bacang atau Mangifera foetida terhadap pertumbuhan Shigella flexneri. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama Febrianda sebagai moderator dan juga pemateri nantinya, dan rekan saya Nur Kumalasari, Putri Maharani, Rama Hanif Hafiza, Reni Setianingsi, Rosmala Dewi. Tujuan yaitu untuk mengetahui aktivitas antibakteri infusa daun mangga bacang terhadap pertumbuhan Shigella flexneri. Lalu yang tujuan keduanya untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam infusa daun mangga. Lalu dasar teorinya adalah Shigella atau sering disebut sebagai dysentery basiler merupakan suatu infeksi akut pada usus besar yang disebabkan oleh kuman dari genus Shigella. Di dunia sekurangnya terdapat 200 juta kasus dan 650.000 kematian terjadi akibat dysentery basiler pada anak-anak di bawah umur 5 tahun. Di Kalimantan Barat sendiri, prevalensi dysentery basiler sebesar 4% dengan 7.089 kasus dan merupakan penyakit ke-6 dari 10 penyakit yang paling sering terjadi di puskesmas di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat pada tahun 2011. Penyebab shigellosis adalah kuman genus Shigella yang terdiri dari 4 spesies, yaitu Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii, dan Shigella sonnei. Sebanyak 612 anak-anak yang mengalami diare di pusat-pusat kesehatan di Jakarta Selatan selama Februari 2005 hingga September 2007. Diidentifikasi bahwa 57 orang disebabkan oleh Shigella dan didapatkan bahwa terbanyak disebabkan oleh Shigella flexneri sebesar 63,2%. Mangga bacang merupakan salah satu spesies buah mangga dari golongan famili Anacardiaceae yang dapat ditemukan tumbuh secara liar serta dibudidayakan di wilayah Indonesia. Mangga merupakan sumber tinggi senyawa aktif alami magiferin. Magiferin memiliki beberapa efek farmakologi yaitu sebagai antiinflamasi, analgesik, antitumor, antivirus, antihelminthic, imunomodulator, antifungsi, dan antibakteri. Selain magiferin, hasil pemeriksaan fitokimia terhadap ekstrak air dan etanol daun mangga bacang menunjukkan adanya kandungan metabolit sekunder berupa steroid dan tritepenoid, alkoid, fenol, flavonoid, tanin, dan saponin. 7,8 ekstrak etanol daun mangga bacang diketahui memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli secara in vitro. Selanjutnya alat dan bahan. Alat: Erlenmeyer, glass beaker, kain flanel steril, timbangan analitik, hot plate. Bahan: serbuk simplicia daun mangga bacang, Aquades. C. Metode kerja. Pembuatan infusa. Infusa dibuat dengan cara 100 gram serbuk simplicia daun mangga bacang, lalu dimasukkan ke dalam 100 ml Aquades dalam Erlenmeyer sehingga diperoleh konsentrasi 100%. Lalu Erlenmeyer diletakkan dalam gelas beaker berisi air dan dipanaskan di atas hot plate selama 15 menit. Dihitung mulai suhu 90 derajat Celcius sambil sesekali diaduk. Lalu setelah 15 menit, air rebusan yang telah dingin disaring dengan menggunakan kain flanel steril ke dalam Erlenmeyer steril. Selanjutnya, untuk mencukupi kekurangan air, tambahkan Aquades steril yang mendidih melalui ampasnya hingga volume mencapai 100 ml. Di sini saya akan menjelaskan uji pemeriksaan alkaloid dengan reaksi Mayer. Hasilnya negatif, keterangan tidak terbentuk endapan putih. Yang kedua, Wagner, hasil positif terbentuk endapan coklat. Yang ketiga, Dagenrock, hasilnya negatif, keterangan tidak terbentuk endapan orange. Jadi kesimpulannya, pemeriksaan alkaloid hasilnya negatif, yaitu 2:1. Yang kedua, pemeriksaan senyawa fenol dengan reaksi air panas FeCl3, hasilnya positif, keterangan terbentuk warna hijau. Yang ketiga, pemeriksaan flavonoid, reaksinya Mg dan HCl, hasilnya positif, keterangan terbentuk warna kuning. Yang keempat, pemeriksaan terpenoid dengan reaksi CH3, COOH, dan H2SO4,
hasilnya positif, keterangan terbentuk warna merah. Yang kelima, pemeriksaan steroid dengan reaksi CH3, COH, dan H2SO4, hasilnya negatif, keterangan tidak terbentuk warna biru atau ungu. Yang keenam, pemeriksaan saponin dengan reaksi Aqueous panas, hasilnya positif, keterangan terbentuk buih atau busa yang bertahan lebih dari 10 menit. Yang ketujuh, uji pemeriksaan tanin dengan reaksi FeCl3 5%, hasilnya positif, terbentuk warna biru tua. Infusa adalah sediaan cair dibuat dengan menyari Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Pembuatannya dengan mencampur Simplicia dengan derajat halus yang cocok dalam panik dengan air secukupnya. Panaskan di atas penanas air selama 15 menit, terhitung mulai mencapai 90 derajat sampai berkali-kali. Serkai selagi panas melalui ampas sehingga diperoleh volume infusa yang dikehendaki. Hanif, dalam kurung Hanif 1953 halaman 182. Banyaknya daun mangga bacang yang terkumpul yaitu sejumlah 1900 gram. Daun kemudian dikeringkan untuk dibuat simplicia. Simplicia yang telah disortasi kemudian dihaluskan menggunakan blender dan didapatkan 900 gram simplicia yang halus. Simplicia kemudian diperiksa kadar airnya untuk mengetahui apakah simplicia memiliki kriteria yang cukup baik untuk disimpan. Hasil pemeriksaan kadar air menunjukkan kadar air sebesar 7,8%. Kadar air kurang dari 10% menunjukkan proses pengeringan yang cukup baik dan simplicia memiliki kriteria yang baik untuk disimpan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 2 uji karakterisasi bakteri Shigella flexneri. Uji karakterisasi pewarnaan gram, hasil positif, keterangan gram negatif atau sesuai dengan karakteristik Shigella flexneri. Kedua, Salmonella Shigella agar, hasil positif, keterangan koloni jernih atau sesuai dengan karakteristik Shigella flexneri. Ketiga, TSIA, hasil positif, keterangan basa atau asam atau sesuai dengan karakteristik Shigella flexneri. Keempat, Simon citrat, hasil positif, keterangan hijau atau sesuai dengan karakteristik Shigella flexneri. Kelima, Indon, hasil positif, keterangan tidak membentuk cincin. Keenam, Ornithin, hasil positif atau sesuai dengan karakteristik Shigella flexneri, keterangan tidak mendekarboksilasi ornithin. Ketujuh, motilitas, hasil positif, keterangan non-motil. Jadi pada uji karakterisasi bakteri Shigella flexneri semuanya sesuai dengan karakteristik Shigella flexneri. Pewarnaan gram terhadap bakteri yang dilakukan untuk menunjukkan hasil yang sesuai dengan sifat dan morfologi Shigella flexneri, yaitu bakteri gram negatif yang ditandai dengan warna merah dan berbentuk kokobasil. Pada media Salmonella Shigella agar didapatkan hasil koloni yang terbentuk tidak berwarna serta tidak terbentuk bulatan hitam di tengah koloni yang menandakan tidak terbentuknya H2S. Hasil pada media triple sugar iron agar atau TSIA, warna kuning pada dasar tabung dan lereng tetap berwarna merah serta tidak menghasilkan H2S yang sesuai dengan karakter Shigella flexneri. Shigella merupakan bakteri yang tidak dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbonnya, sehingga tidak terjadinya perubahan warna dari hijau menjadi biru pada Simon citrat agar. Karakterisasi bakteri Shigella flexneri yang dilakukan menggunakan media motility indol ornithin atau mio agar didapatkan hasil bahwa Shigella flexneri bersifat non-motil.
dekarboksilasi, ornitin negatif dan tidak menghasilkan indol. Hasil tersebut sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh bakteri Shigella flexneri. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.